Selamat datang di R2X Fun Labs. Di sini, kami berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk membantu Anda terus belajar dan berkembang. Kalau video ini berguna, yuk dukung kami dengan klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Ayo kita belajar bersama. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan tentang sinkronisasi generator. Proses penting yang dilakukan ketika kita ingin menjalankan beberapa sumber listrik di satu jaringan yang sama. Kalau kita lihat dari sisi sistem tenaga, ini terjadi saat pembangkit listrik kita ingin masuk ke jaringan distribusi yang sudah terhubung dengan pembangkit lain. Tujuannya sederhana tapi sangat penting. Menyamakan irama listrik agar tidak terjadi blackout atau kerusakan peralatan, baik di sisi kita maupun di jaringan umum. Nah, ada 3 syarat utama agar proses sinkronisasi berhasil. Pertama, tegangannya sama. Kedua, frekuensinya sama. Dan ketiga, sudut fasanya juga harus sama. Ketiga, syarat ini mutlak. Karena kalau salah satu tidak terpenuhi, saat generator disambungkan akan terjadi kejutan arus atau hentakan mekanik yang bisa merusak sistem, bahkan mengganggu pasokan listrik ke konsumen. Untuk menjelaskan konsep ini, saya sudah siapkan rangkaian simulasi sederhana. Di sini ada 2 sumber listrik, generator 1 dan generator 2, yang nantinya akan kita sinkronkan. Saya pasang lampu indikator di antara 2 generator. Lampu ini berfungsi untuk menunjukkan beda potensial tegangan antara kedua sistem. Kalau lampu padam, artinya sinkron sempurna. Beda tegangannya mendekati 0. Tapi kalau menyala terang, berarti ada perbedaan pada tegangan, frekuensi, atau sudut fasa. Dan nanti kita akan lihat apa yang terjadi jika proses sinkronisasi dipaksakan dalam kondisi seperti itu. Sebagai pemutus, saya gunakan switch yang bekerja seperti circuit breaker atau CB yang menutup dan membuka serentak saat diaktifkan. Saya juga tambahkan fuse sebagai pelindung. Kalau fuse-nya putus, itu menandakan terjadi blackout, sama seperti di sistem nyata. Nilai hambatan jaringan saya set 1 ohm, hanya untuk mempermudah simulasi, karena di lapangan nilainya jauh lebih kecil. Sedangkan untuk mensimulasikan tegangan 3 fasa, saya gunakan 3 sumber AC dengan pergeseran 120 derajat antar fasa. Baik, cukup penjelasannya, sekarang kita lihat hasilnya. Kedua sisi generator memiliki tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, dan sudut fasa berbeda 120 derajat. Ini adalah kondisi ideal. Kalau simulasi dijalankan, tidak ada beda potensial, dan CB bisa open close kapan saja, tanpa risiko fuse putus. Di osiloskop, 2 gelombang tampak, tumpang tindih sempurna, artinya sistem benar-benar sinkron dan aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menarik. Sekarang, kita lihat apa yang terjadi kalau salah satu syarat sinkronisasi tidak terpenuhi. Kita mulai dari selisih tegangan. Kita buat perbedaan tegangannya sebesar 15%. Artinya, tegangan naik menjadi sekitar 253 volt. Sebelum circuit breaker atau CB kita tutup, kita perhatikan dulu beda potensial antara kedua jaringan.
Hasilnya sekitar 33 volt, tepat 15% dari nilai error yang kita set. Di simulasi ini, beda potensial seperti itu memang terlihat kecil. Tapi bayangkan kalau ini terjadi pada sistem 20 kV, maka selisihnya bisa mencapai 3 kV. Untungnya ini hanya simulasi, jadi kita aman untuk menganalisanya. Sekarang perhatikan di sebelah kanan pada osiloskop. Kita bisa lihat bentuk gelombangnya masih seirama, tapi sudah tampak ada selisih pada puncak-puncak gelombang. Kesalahan seperti ini, jika masih di bawah standar sekitar 5-10%, sebenarnya masih bisa masuk sinkron. Tapi hasilnya sudah tidak halus, dan bisa menyebabkan kedipan daya atau fluktuasi ringan di sistem pembangkit. Jika kondisi ini kita tetap masukkan, mari kita lihat apa yang terjadi. Terlihat fuse putus, artinya kondisi ini tidak memenuhi syarat untuk sinkron. Sekarang kita masuk ke kondisi kedua. Apa yang terjadi jika sudut fasa antara dua generator tidak sama? Menurut standar sinkronisasi, perbedaan sudut fasa seharusnya tidak lebih dari 10 derajat. Namun dalam praktiknya, terutama di sistem PLN atau pembangkit nyata, CB baru boleh ditutup jika beda fasa benar-benar 0 derajat. Kenapa begitu? Karena selama pembangkitnya menggunakan generator mekanis atau koil yang berputar, maka beda sudut antar fasanya selalu 120 derajat tetap. Berbeda dengan pembangkit yang sumbernya DC, seperti solar cell power plant. Pada sistem seperti itu, terkadang bisa terjadi kegagalan elektronik yang menyebabkan pergeseran sudut fasa. Dari simulasi, bisa kita lihat, kalau beda fasa mencapai 10 derajat, maka akan muncul beda potensial sekitar 38,3 volt. Nilai ini sudah cukup besar, bahkan bisa memutus fuse jika sistem dipaksakan sinkron.
Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara mengatur sudut fasa di power plant kalau yang bisa kita atur hanya tegangan dan frekuensi? Jawabannya, secara langsung memang tidak bisa. Namun secara tidak langsung, sudut fasa bisa disesuaikan lewat pengaturan frekuensi. Dan itu akan kita bahas pada kondisi berikutnya, yaitu selisih frekuensi. Jika kondisi ini kita tetap masukkan, mari kita lihat apa yang terjadi. Terlihat fuse putus, artinya kondisi ini tidak memenuhi syarat untuk sinkron. Sekarang kita masuk ke kondisi ketiga, yaitu ketika terjadi selisih frekuensi antara dua sumber. Pada kondisi ini, bisa kita lihat jika ada sedikit saja perbedaan frekuensi, maka gelombang listriknya akan terus bergeser. Semakin kecil perbedaannya, semakin lambat pergeserannya. Coba perhatikan simulasi berikut. Saya set frekuensi awal 53 Hz selama 12 detik. Lalu saya ubah menjadi A50,1 Hz untuk 12 detik berikutnya. Kita akan analisa hasilnya bersama. Saya set frekuensi awal 53 Hz selama 12 detik. Selama 12 detik pengamatan ini, coba perhatikan apa saja yang terjadi. Lihat bagaimana tegangan berubah, perhatikan juga grafik tegangannya, dan amati intensitas cahaya lampu yang ikut berfluktuasi. Sekarang mari kita fokus ke grafiknya. Yang ingin kita cari adalah saat di mana gelombang-gelombang ini saling tumpang tindih. Ketika itu terjadi, artinya kedua gelombang sedang sinkron berada pada fase yang sama. Titik sinkronisasi pertama terlihat sekitar 290 milidetik, seperti yang ditandai di sini. Kemudian muncul lagi di sekitar 620 milidetik, dan pola yang sama terus berulang setiap 330 milidetik. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti, lebar waktu tumpang tindihnya hanya sekitar 10 milidetik saja.
Waktu yang sangat singkat tidak cukup untuk memasukkan circuit breaker, karena sistem belum benar-benar stabil dalam kondisi sinkron. Hal yang sama kita percobakan dengan frekuensi 50,1 Hz. Perhatikan pergeseran gelombang pada grafik simulasi, terlihat bahwa sekarang pergeserannya telah menjadi lambat. Kita akan percepat sampai titik yang kita butuhkan. Lihat kedua signal hampir tumpang tindih sempurna, dan selama 12 detik hanya terjadi satu kali. Lihat perbedaannya dibandingkan ketika kita mengamati dengan frekuensi 53 Hz. Dari hasil simulasi, tampak bahwa perbedaan kecil saja pada frekuensi akan membuat sound dua gelombang tampak bergeser terus-menerus, seolah-olah sudut fasanya berubah setiap waktu. Proses ini akan berlangsung terus sampai akhirnya kedua gelombang saling bertumpang tindih sempurna. Nah, pada momen itulah circuit breaker atau CB bisa ditutup dengan aman, dan sistem dikatakan sinkron. Semakin besar perbedaan frekuensinya, semakin cepat pula pergeseran gelombang terjadi. Oleh karena itu, operator distribusi harus benar-benar memahami fenomena ini, karena frekuensi dan adalah faktor paling dinamis dalam proses sinkronisasi. Ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu waktu respon CB saat menutup closing time. Mulai dari sinyal yang dikirim sinkronizer, hingga UCB benar-benar tertutup sepenuhnya. Ada jeda waktu tertentu, dan jeda inilah yang sering menentukan apakah proses sinkronisasi akan masuk halus atau justru menyebabkan kedipan daya. Karena itu, setiap kali tombol sinkronizer ditekan, kendali frekuensi dan tegangan sementara akan diambil alih secara otomatis dalam rentang yang sangat kecil sampai semua syarat sinkron terpenuhi, baru kemudian sistem mengirim sinyal untuk menutup CB. Begitulah proses sinkronisasi generator yang bisa saya simulasikan pada kesempatan kali ini. Tentu, masih banyak hal yang belum sepenuhnya terbahas di sini, tetapi dengan segala keterbatasannya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberi gambaran umum bagi para operator distribusi di power plant tentang bagaimana proses sinkronisasi itu sebenarnya terjadi. Tujuannya sederhana, agar teman-teman bisa membayangkan prosesnya dengan lebih nyata, dan pada akhirnya mampu melakukan sinkronisasi yang sempurna dan aman. Sebagai tambahan sebelum saya tutup, ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Syarat sinkronisasi tidak terjadi secara terpisah, melainkan terjadi bersamaan antara tegangan, frekuensi, dan sudut fasa. Dalam kondisi nyata di lapangan, nilai tegangan dan frekuensi selalu berubah-ubah.
Disinilah peran seoperator yang cermat dan berpengalaman. Sangat penting karena bukan hanya harus mengatur tegangan dan frekuensi, tetapi juga memastikan kondisi boiler dan sistem pembangkit siap sebelum proses sinkron benar-benar dieksekusi. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan menjadi langkah awal untuk memahami proses sinkronisasi secara lebih dalam, aman, dan profesional.